Suatu kali yang lain kami dihubungi, Dok, Supiati kejang-kejang di rumah, kumat. Kita datangi, kita ruqyah. Itu saya lihat di kakinya itu kayak ada cakaran binatang buas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai. Dan pada kali ini kita akan kuliah lagi nih. Kita akan membahas tentang penyakit medis dan non medis. Dan tentunya akan kehadiran narasumber yang tentunya ini juga saya tunggu-tunggu ini. Kita ngangsu kawruh, kita belajar bersama. Di sini sudah hadir Bapak Dr. Sanggiran MKes, spesialis bedah Venex gitu. Benar ya dokter? Ini santai kok tegang toh? Tegang ya saya dokter. Karena mau kuliah ini. Baik. Ya, nah ini yang sudah saya pegang ini adalah buku beliau berjudul Supiati Manusia Paku. Siap. Nah ini sebelum saya banyak pertanyaan ini nanti dokter karena kita ini nanti akan 4 SKS ini, akan belajar tentang penyakit medis dan non medis serta korelasinya seperti apa dokter, kemudian pengalamannya dan mungkin fenomenanya gitu dokter, pandangannya secara medis seperti apa tentang santet yang selama ini sering menjadi pertanyaan, santet itu apakah ada? Apakah itu ada kaitannya dengan penyakit medis? Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara penyembuhannya, cara pengobatannya. Termasuk saya sendiri dokter dulu juga sering jika diamanakan sering membantu tentang kasus ini juga. Tapi saya tidak ada background tentang medis gitu. Tapi kemudian belajar gitu, tahu sedikit-sedikit tentang korelasinya penyakit non medis menjadi medis dan sebaliknya. Itu dokter. Ini Kita kuliah nih. Baik. Dimulai dari mana? Kalau kuliah pretest dulu. Oh iya dokter. Pretest dulu. Ditanyain ini dokter. Iya. Pretest dulu ya. Ini pretest pertama begini bunyinya. Pangkal ilmu itu apa? Terus ujungnya kemana? Wah ini yang menyaksikan juga harus ngerjakan ini. Kerjakan dulu. Kita online saja jadi asdosnya dokter. Iya. Ini yang sudah saya pegang ini dokter. Ini kita materinya ini pertama nih tentang Ibu Supiati Manusia Paku. Itu awal mulanya bagaimana dokter jika boleh tahu? Ya. Baik. Kita mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Om Hao dan pemirsa semua, pertama tentu kita mensyukuri bahwa kita menjadi jalan dari Allah untuk menebarkan ilmu. Nah, ini tadi yang saya bilang, pangkalnya apa dan ujungnya kemana. Jadi seluruh peristiwa yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi, itu harus menjadi awal mula orang belajar. Ya. Terus nanti ujungnya kemana? Kepada Allah yang maha berilmu dengan sifat absolutnya kebenaran al-haq. Jadi siapapun kita ketika mengamati suatu peristiwa kemudian meniatkan untuk ke sana, pasti dia dapat. Nah, kasus yang saya alami Supiati ini sudah tahun 2012, sudah 10 tahun lebih yang lalu. Ketika dia sebagai pasien ya, dan tentu keluarganya itu terlunta-lunta dari satu tempat ke tempat lain. Ya terus terang waktu itu tidak hanya rumah sakit, tapi maaf para profesi yang orang bilang paranormal gitu. Saya nggak tahu istilah paranormal itu apa ya terjemahnya. Tapi kalau ada normal, ada paranormal gitu. Menangani. Sehingga
ya qadarullah sampai ke saya gitu. Saya gali riwayatnya, sakitnya dan pengobatannya. Wow, kayaknya ini bukan sakit biasa begitu. Nah, terus bukan sakit biasa itu maksudnya apa gitu. Nah, disinilah medis harus saya terapkan karena saya seorang dokter. Ketika medis saya terapkan, betul-betul nggak masuk itu di protokol penyakit medis. Tapi kan faktanya, peristiwanya ada. Wah, ini ilmu gitu loh. Ilmu. Oke, kemudian saya bangun logika-logikanya. Karena sekali lagi medis nggak masuk, ya saya harus cari referensi lain. Referensi lain itu apa? Agama. Agama itu identik dengan dalil. Kitab suci. Kalau Islam ya Quran, hadis. Ternyata setelah dicari referensi dari sana, masuk semua. Jadilah itu pasien datang kepada kami dan kemudian kami tangani dengan memadukan medis secara maksimal, kemudian referensi-referensi agama dalam hal ini Islam dipadukan, alhamdulillah tertangani dengan baik sampai hari ini, alhamdulillah. Begitu pendahuluannya. Iya. Itu waktu datang ya dokter ya, itu keluhannya berarti kena santet dokter langsung, beliaunya Ibu Supiati. Kalau lagi-lagi ini protokol medis karena dia datang di UGD kan waktu di itu. Rumah sakit ya? Di rumah sakit kami, Nur Hidayah, di Jalan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pasien itu datang dalam keadaan luka-luka di sekujur tubuhnya. Luka berkoreng gitu ya, kemudian kejang, jegik kejang, dan beberapa tempat dari yang ada lukanya itu ada paku yang keluar nongol, bahkan ada yang loncat jatuh gitu. Just gitu dokter? Iya, dari dalam keluar. Nah, sekali lagi secara logika medis ini udah nggak masuk ini, udah nggak masuk. Ya, tetapi medis tetap bisa menangani karena ini dianggap ya sebagaimana pasien datang dengan luka-luka kan kita bisa menangani. Luka-lukanya bisa menangani gitu. Infeksi itu dokter? Iya, karena infeksi ya dengan protokol medis. Nah, tetapi begitu di ronsen ya, di ronsen masih banyak paku yang di dalam itu. Wow. Ya logika medis lagi-lagi, yang ini harus dioperasi. Oke, saya dokter ahli bedah. Naikkan ke kamar operasi. Karena ini secara medis tetap bisa ditulis diagnosis ya, kan medis harus dasarnya diagnosis. Ini ada benda asing. Ya, benda asing itu bahasa medisnya corpus alinum. Terus biasanya nyebut daerahnya mana, ini daerah lengan, kanan kiri, kemudian tungkai kanan kiri gitu. Kan di ronsen semua ada. Dengan luka infeksi yang ya derajat 4 lah gitu. Ya udah, naik kamar operasi, belah, set, ambil pakunya, set, terus ambil pakunya, set. 72 paku terambil. Dalam proses bedah itu dokter di meja operasi itu berapa lama dokter? Pengambilan benda asing? Nggak lama sih, 1 jaman. Tinggal ngambil-ngambil Iya. gitu dokter? Kan tinggal dibelahnya terus diambil, bersihkan terus tutup jahit. Selesai dokter. Terus kemudian setelah penanganan dokter Ibu Supiati ya di meja operasi, setelah tadi diambil paku benda asingnya, setelah itunya apakah ada ini dokter kayak gejala-gejala atau penyakit-penyakit lanjutannya, susulannya? Iya. Tidak berselang lama, pagi harinya. Operasinya malam dokter? Malam. Oh, Pagi harinya. Jadi bekas
luka yang kita keluarin paku itu, kan rutin medis mesti mengganti perban. Ini perban dibuka, pakunya ada yang nongol. Coba. Oh ya sudahlah. Sudah lengkap bahwa ini benar-benar ada campur tangan non medis. Sudah. Langsung kita simpulkan begitu. Artinya apa? Ya protokol harus kita ganti dengan protokol non medis tadi itu, dengan referensi dari Quran, dari hadis, bagaimana menangani kasus seperti ini. Itu beliau ada yang mutah itu, dokter? Nah, mutah paku itu. Akhirnya begini, karena protokol medis sudah dinyatakan selesai. Ya meskipun tetap sih luka dirawat dengan standarnya gitu. Tapi yang kita lakukan selanjutnya adalah protokol non medis. Nah, apa itu? Ruqyah syar'iyah. Dengan cara diruqyah ya tentu pakai prosedur ya. Dia dikasih wudhu, ditutup aurat, terus keluarganya mendampingi dan seterusnya. Terus kita semua doa bareng-bareng dengan ayat-ayat ruqyah syar'iyah. Masya Allah itu. Salah satu reaksinya itu kembali seperti waktu datang, kejang, paku keluar, atau bahkan muntah. Keluar paku, klodak. Dan itu nggak sekali dua kali, karena kita ngerawatnya itu 18 hari. Jadi setiap hari selalu ada sesi ruqyah seperti itu dan selalu ada reaksi. Masya Allah. Dari perawatannya itu dokter, kan tentunya kan dokter membantu ya. Iya. Apakah ada efek lain yang mungkin kena di beberapa orang di sekitarnya? Kena dampak atau kampanye apa ya, terpapar gitu? Iya. Dampak ilmu hitam atau sihirnya itu. Jadi gini, ya terus terang sikap pengetahuan dari para pelaksana perawatan medis kan juga beragam. Ada yang sudah paham, ada yang separuh-separuh, ada yang menolak. Bahkan waktu itu ada yang ditengarai terus menghindar gitu. Ya, tapi kami kemudian melakukan satu upaya penyeragaman pemahaman itu. Bahkan kita secara ad hoc merekrut tenaga untuk melakukan terapi ruqyah itu khusus. Jadi diberi pelatihan singkat dan langsung gitu. Kenapa? Karena kami memberlakukan penanganan secara intensif. Kalau medis kan intensifnya ICU. Lah ini intensifnya apa? Ya pokoknya ruqyah syar'iyah yang tidak putus. Ini yang kemudian ada istilah ICU spiritual. Yes. Dokter. Oh, berarti memang ini ya dokter ya, kalau kita lihat ada penanganan secara penyembuhan atau kedokteran barat dengan kedokteran timur itu dokter, atau penyembuhan barat dan timur itu ada dua hal ya? Iya. Oh iya. Memang kita harus hadirkan semuanya dalam satu proses ini ya dokter. Jadi ada spesialis medis atau spesialis non medis ya. Dalam hal ini ya dokter ya. Jadi gini loh, kita itu maaf loh ya. Saya akhirnya kemudian bicara di banyak kesempatan. Sebetulnya definisi ahli itu apa sih? Ahli dalam bidangnya bukan? Iya. Menguasai bidangnya. Oke, terus apa lagi? Spesialis. Iya, apalagi terus. Saya akan mencari satu kata yang paling akhir biasanya. Paling akhir ya. Ahli itu terampil dalam bidang. Iya, terus. Ahli terampil, menguasai. Oh iya, apalagi pengalaman. Oh, apalagi terus. Yang terakhir. Ahlinya ahli. Enggak. Ayo. Ayo apa nih semua? Kayak kuliah ya. Yuk. Yang nonton tulis komen. Ya, tulis ahli itu definisi ahli atau bidang spesialis itu apa? Sangat menguasai bidangnya, dokter. Iya, itu terus apa lagi? Ini yang terakhir. Apa ya? Jadi mampet. Iya, ini. Mahir. Yuk, sudah, apa lagi? Mahir, udah. Terakhir. Oke. Mau phone a friend? 50-50 aja, dokter. 50-50. Yakni tahu batas
keahliannya. Tahu ruang lingkup. Iya. Berarti paham. Itu. Tahu batasnya, sehingga ketika itu di luar batas keahliannya, dia harus merujuk kepada ahli yang lainnya. lain. Iya. Atau mengundang untuk gabung jadi satu, jadi satu tim, dokter. Iya. Nah, ini juga pencerahan ini, dokter. Seseorang itu pasti memiliki satu bidang keahlian. Iya. Kalau bilang bisa menguasai semuanya, itu kalau saya pribadi ya, dokter, saya menyaksikan. Betul. Gitu. Setuju. Saya menyaksikan. Setuju. Karena setiap orang pasti hanya punya satu bidang spesialis, Ya. tidak bisa dipaksakan untuk bidang yang lain. Ya. Misal, maaf ya dokter, misal contoh saya gitu, orang melihat tentang kemampuan tentang sejarah ya, ilmu sejarah itu luas. Tapi saya mengambil ke satu bidang spesifik tentang kolonial misal dan aktual. Ketika orang kemudian tanya tentang percandian, saya tidak bisa. KTJ itu belum sampai ke situ karena belum ada ahli tentang sejarah klasik dan tidak bisa dipaksakan. Ini saya punya penjelasan ini sekarang. Harus tahu batas keahliannya. Iya. Jangan pernah menepuk dada. Saya ahli segala bidang. Misalnya ya, ada pengobatan, mengobati segala macam penyakit. Sikto. Iya. Oke? Iya, karena ketika saya misal ke rumah sakit nih dokter, pasti ada bagian-bagiannya. Ada bedah, saraf, obgyn, forensik misalkan. Nah, di kehidupan keseharian itu juga seperti itu. Gitu. Dan ketika menangani satu pasien dalam meja operasi, pasti akan datang beberapa termasuk anestesi. Gitu. Logikanya gitu. Yes. Makanya ini kembali ke pasien ini. Nah, bagaimana itu? Semua dokter nggak bisa menerangkan ini dari mana atau paku yang kemarin sudah dilepas kok bisa muncul lagi. Nggak ada yang bisa menerangkan. Ada yang mencoba-coba menerangkan. Ada namanya gejala maling ring. Maling ring itu suatu gejala penyakit jiwa di mana orang memasukkan benda ke dalam tubuhnya. Ditelan itu ya, ditelan apa secara sengaja apa. Tapi tidak satu pun melihat, yang keluarga nunggui tidak satu pun melihat beliau memasukkan ke sini, memasukkan ke situ, nggak ada. Kemudian tiba-tiba dia kesakitan, terus di ronsen ada paku yang sebesar ini, paku 15 cm. Ngancing apa? Mengunci si siku, nggak bisa ditekuk. Tapi maaf dokter, kalau mungkin itu ditusukkan kan pasti ada bekas luka. Ada bekasnya, nggak ada sama sekali. Kalau ditelan dia di lambung, masa kemudian bawa darah kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Makanya sekali lagi, semua keahlian medis di rumah sakit nggak ada yang bisa menerangkan. Nah, karena di ronsen muncul, ya ini siku kekunci nggak bisa digerak, pasien kesakitan, ya sudah naikkan aja meja kamar operasi, naikkan lagi, tak kerjakan lagi. Nah, jadi ini pasien akhirnya mengalami operasi 1, 2, 3 kali. 3 kali. Yang kedua dapat 12, yang ketiga dapat 4 biji. Tapi untuk yang kasus ini, hampir ini, Masya Allah, sebesar itu, paku usuk kalau orang Jawa, 15 cm, gede. Bahkan pakunya ada masih sekarang. Iya. Nanti saya buat praktikum ya dokter. Ya nanti setelah kuliah. Iya. Ini kan teori dokter. Nanti di sini kita praktikum ini. Itu Masya Allah. Iya. Oh. Ini, wah. Terus itu kemudian gangguan yang pernah dialami tim ya dokter dalam hal ini ya. Itu ada yang serupa nggak dokter kena serangan itu? Nggak sampai. Saya sendiri bahkan mengalami ya. Tiba-tiba kaki saya bengkak, nggak bisa jalan. Ya, akhirnya kan saya melakukan ruqyah sendiri ya. Saya baca doa, saya lakukan ritual seperti yang diajarkan Nabi. Itu. Dan saya bilang, kalian, maksudnya kepada tim ya, nggak usah berpikir aneh-aneh. Ini sama dengan nangani luka bernanah yang itu ada kumannya, kita harus pakai sarung tangan, kita harus pakai APD yang lengkap, masker. Sama saya bilang. Cuma itu wujudnya kuman, wujudnya kotoran, wujudnya. Nah, kalau ini wujudnya ya Anda tahu sendiri, sehingga kita harus melindungi diri, baca doa, terus beristighfar, terus mempertebal keimanan kita dan
memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Itu APD-nya itu APD. gitu. APD-nya juga nggak kelihatan Iya. sasarannya. Nah, makanya alhamdulillah kemudian semua tim pun akhirnya tetap bertahan dan ya bahu membahu lah menangani Iya. sampai selesai. Ya, ini tadi ada yang menarik dokter tentang sebab musabab Ya, kenapa? dari pengiriman ini karena faktor asmara. Oh, ya mungkin kalau dibuat judul nanti dibikin film ya, bikin film ya. Judulnya Cinta Ditolak, Dukun Bertindak. asik kayaknya itu ya. Ya, studi kasus pada kasus Ibu Supiati manusia paku. Dokter. Ya, saya akan buka sedikit ya bahwa rupanya memang ada latar belakang dunia sihir, dunia santet itu memang ada yang disebut sebagai sihir pengasihan, ya, sihir mahabbah kalau di bahasa Arabnya. Ya, jadi dibikin orang itu seneng, tetapi karena namanya sihir pasti ada niat jahat. Setelah seneng bisa dinikahi, ternyata kepengennya disengsarakan. Kisahnya itu. Jadi akhirnya bisa dilakukan akad nikah. Begitu akad nikah langsung pingsan. Begitu pingsan betul-betul nggak sadar sekian lama, dibawa ke rumah sakit, nggak ditemukan apa-apa dan seterusnya. Yang membuat dia itu akhirnya, karena rumah sakit udah tadi angkat tangan karena keahliannya nggak ada yang bisa nangani dan dia nggak tahu tempat ngerujuknya kemana toh. Nah, akhirnya dipulangkan. Nah, akhirnya yang nangani siapa? Ya tadi itu paranormal berganti satu dengan yang lain terus begitu. Akhirnya paku terkumpul itu. Setiap ditangani ada paku yang keluar tapi masuk lagi terus begitu. Saya hitung sampai 1993 paku. Hampir 2000 ya. 2000. Menjadi 2000 setelah saya operasi-operasi tadi itu. Ditambah gitu maksudnya. Iya, iya. Menjadi 2000 lebih. Nah, bahkan salah satu sesi dari ruqyah itu yang keluar di muntahan adalah satu kertas yang dipilin dengan rambut. Kertas ini setelah dimuntahkan itu, gulungan rambut terhadap kertas ini kita buka dan kita buka ternyata ini foto beliau, foto seseorang yang menjadi oknum itu. Oh, yang mengirim. Iya. Makanya judulnya terus tadi itu kan cocok ya. Iya. Cinta Ditolak. Dukun Bertindak, studi kasus di Ibu Supiati manusia paku. Nah, ini bisa untuk tesis ini. Disertasi aja tuh. Oh, disertasi. Ya. Oh iya, iya. Gitu ceritanya. Iya. Ini kemudian saya juga ada rasa penasaran dokter yang ingin saya tanyakan gitu. Oke. Setelah dokter ya berhasil dalam penanganan kasus ini, kemudian kan ada beberapa yang datang ke dokter ya, berkata sebagai perantara penyembuhan dengan kasus yang sama, dokter. Berikut-berikutnya ada yang sama. Iya, karena memang kasus Supiati ini viral pada zamannya ya. Tahun 2012 itu dokter. Ya, di media televisi, majalah, koran-koran itu viral itu di mana-mana ada. Bahkan saya diundang ke sana kemari dan Supiati saya ajak. Sampai Ponorogo, ke Jakarta, Semarang, jadi saya ajak. Kalau beliau ini aslinya dari mana? Palembang tadi? Sumatera Selatan ya? Jadi beliau itu darah Bantul. Darah Bantul, tapi orang tuanya trans ke Oku ya, Ogan Sumatera Selatan ya? Komering Ulu, Palembang. Oku Timur. Nah katanya, ini juga lagi-lagi gugon Tuhon, paham ya istilah gugon Tuhon. Jadi suatu keyakinan yang turun-menurun, entah kebenarannya kayak mana. Karena di sana itu yang tadi tak hitung 1993 paku nggak sembuh juga. Akhirnya dipulangkan. Konon kalau udah nyebrang laut itu santet nggak nyampe gitu. Tapi sekarang mungkin pakai tiki, astagfirullahaladzim.
Nggak boleh nyebut merek, maaf. Jadi nyampe juga gitu. Jadi ya sudah, akhirnya kita tangani dan alhamdulillah ada hasilnya. Ini dokter, setelah itu proses pengobatan dan penyembuhan, kan beliau pulang ke rumah, Bu Supiyati. Waktu itu masih ada treatment nggak dokter? Perawatan-perawatan berikutnya. Dan beberapa yang sudah saya baca ya, itu kan banyak seperti hal-hal yang harus perlu dikonfirmasi tentang cara penyembuhannya. Salah satunya seperti sering kita ketahui ya dokter ya, kalau penyembuhan santet itu terkadang dipindahkan ke telur, ke kambing gitu. Nah ini salah satunya. Jadi juga yang menarik, ganti nama beliau gitu. Dan ternyata bintinya itu sama namanya dengan dokter gitu. Gitu. Jadi treatment setelah perawatan atau setelah pengobatan di rumah sakit, kemudian di rumah itu juga masih ada kayak obat jalan gitu dokter, atau kontrol datang gitu. Baik, medis itu anamnesis, diagnosis, terapi, kemudian prognosis, selalu begitu. Pemeriksaan dulu ya, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, terapi, prognosis. Nah, ini berarti prognosis. Setelah terapi kan prognosis. Artinya mengikuti sampai betul-betul sembuh, tidak ada kekambuhan, tidak ada komplikasi. Itu kita lakukan. Baik medis dan non-medis? Iya. Seperti ICU spiritual tadi dokter? Iya. Suatu kali kami kunjungan ke rumahnya, memastikan semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Suatu kali yang lain kami dihubungi, "Dok, Supiyati kejang-kejang di rumah." Kumat. Kita datangi, kita ruqyah. Itu saya lihat di kakinya itu kayak ada cakaran binatang buas gitu. Coba, wah ini masalah ini. Akhirnya kami semua, oke, waktu itu malam hari ya, saya datang setelah maghrib, sholat maghrib saya datang, terus masuk isya kan di rumahnya. Yuk kita sholat bareng. Saya imam itu. Saya imam sholat itu terdengar dari atap, karena atapnya genteng tanah. Kotok, terus paku pada jatuh, kelunding. Oke. Wah, akhirnya Masya Allah, ini lagi serangan. Oke. Akhirnya kita ruqyah bareng-bareng. Pas di ruqyah itu, ada terlempar benda dari luar rumah gitu. Buk, mengenai punggung saya. Dari luar ke dalam? Dari luar dokter? ke dalam. Nggak tahu pokoknya, buk gitu, jatuh. Kelunding paku itu. Jadi mau kurang hakul yakin kayak mana gitu. Kalau sudah begini. Ya, jadi saya tidak dalam posisi wah, ampuh aku gitu. Wah, ampuh, kalah toh dan seterusnya. Enggak. Saya dalam posisi, oh jadi begini toh ayat yang bunyinya dzalikumus syaiton, itulah syaiton yukhawifu auliya Allah. Caranya mereka menakut-nakuti para wali-wali Allah. Artinya ya kita semua yang kepingin menegakkan syariat ini dilawan oleh mereka dengan show of force kira-kira gitu. Jangan macam-macam kamu, tak serang dan seterusnya kira-kira. Tapi saya justru tidak dalam posisi wah aku juga ampuh, aku bisa ini bisa itu, tidak. Makin kesananya itu ya Allah, tolonglah ini hamba. Dia tidak bersalah apapun. Merekalah yang jahat. Tolong ya sadarkan mereka. Bahkan dalam satu kesempatan di mana ruqyah itu dijalankan di rumahnya, itu sempat Supiyati ini, tapi kayaknya sudah tidak tertulis di sini karena ini cepet-cepet terus di finishing terus diterbitkan. Jadi itu ya. Setelah itu kami masih melakukan penanganan dan kisahnya masih panjang.
yakni Supriyati tiba-tiba nyari kertas terus dikasih pulpen, pakai tangan kiri dia nggambar sesuatu, nulis dan seterusnya pakai tangan kiri, coba tulisannya bagus. Dia nggambar ada pohon, ada ini di sini. Di sini itu menunjukkan, oh ternyata di pekarangan rumahnya itu ada pohon seperti yang dia gambar, pohon kelapa. Kita gali itu, ternyata paku di situ. Digali itu ada paku. Terus kita ajak bertobat. Ayo, siapa kamu? Ayo tobat, bertobat. Ayo, saya pimpin ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, nggak mau. Loh, ayo. Kita minta sama Allah untuk menolong kita semua. Ayo. Ini anak saya diancam. Kalau saya nggak mau mengikuti apa yang diperintah, anak saya mau dibunuh. Oh, kita jadi tahu dunia yang tidak kasat mata itu rupanya ada satu peperangan, ada satu eksploitasi, ada satu subordinasi dan seterusnya. Dan ini terjadi. Nah, bahwa ya makhluk halus, jahat telah memperdaya bangsanya untuk melakukan kejahatan pada manusia. Gitu. Jadi seperti ininya ya dokter ya, yang ngirim itu ya? Iya. Makhluk astralnya itu ya? Iya. Dimanfaatkan untuk suatu hal dengan tujuan tidak baik? Iya. Sebagai kurir kasarnya? Yes, kira-kira begitu. Makanya saya bilang, oh dari situ pula saya memahami kemudian di surah Jin ya. Jadi di surah Jin disebutkan bahwa ada manusia yang minta tolong kepada jin, ada jin yang membantu manusia dan seterusnya, bolak-balik. Kalau di surah An-Nas kan juga ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi memang ya dua makhluk ini ada potensi untuk bekerja sama untuk kebaikan maupun keburukan. Iya. Kalau di surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi memang betul itu. Makanya dalam bahasa hukum fikih ya, yang mukallaf, yang dibebani hukum itu memang jin dan manusia. Dia harus menjalani syariat, itu harus taat syariat. Kalau makhluk Allah yang lain kan ada yang potensinya taat semua, yakni malaikat, yakni ya orang bilang benda mati padahal tidak mati, gunung tidak mati di mata Allah kan, tapi potensinya taat tok, nggak ada yang menentang gitu. Laut itu potensinya taat tok ya, bebatuan, pepohonan, apalagi binatang potensinya potensi taat ya. Kalau yang potensinya itu jahat dan menentang ya iblis dan anak turunnya setan. Nah yang jin dan manusia ini ya bisa menjadi taat, bisa menjadi penentang kan gitu. Cuman beda dimensi saja ya dokter. Iya, Terus ini dokter, apakah kasus beliau itu pertama yang dokter tanganin waktu itu selama berkarir di kalau yang istilahnya komplit gini ya, dari A sampai Z itu memang pertama, tapi sebelumnya ya sekitar ya mungkin anak panas, rewel, sawan ya. Saya kita doakan, kita ini sembuh, kita ruqyah pakai air, kasih minum atau dimandikan sembuh gitu. Tapi yang wow betul ya beliau ini. Nah, ini sembari teori ya. Iya. Kita mau praktikum dokter. Ayo. Kita mau lihat ini bentuknya seperti apa. Iya. Gitu. Ayo. Pakunya. Ya, jadi gini, pakunya. Kayak godok ya. Iya. Maaf dokter. Ya. Jadi begini. Ini kita bicara tentang energi. Ya. Energi fisik dan energi metafisik. Ya. Oh, ini banyak banget. Memang kita koleksi. Dari beliau saja atau dari pasien yang lain? Ini dari beliau saja. Coba bisa dilihat.
ada yang bentuknya paku apa ini, paku reng, paku Macam-macam ya, usuk, dokter. ada yang bentuknya kawat saja, Ada yang kayak ulir. ada yang kayak ulir. Ya. Nah ini, Merinding dokter. Tentunya energinya ini ya. iya, ini rambut yang tadi saya bilang. Buat kumparan. Iya, buat kumparan. Terus ini paku sebesar ini. Iya, coba bisa Taruh dibayangkan. sini nggak apa-apa dokter. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi ini di sini. Dipraktekkan nggak apa-apa dokter. Ya, ini di sini. Betul-betul di rongsen itu tergambarnya di sini. Sebesar ini coba. Jadi ketika Bayangkan. ini gini nggak bisa dokter? Iya, nggak bisa. Nah, tapi anehnya, saya ya Allah, bukan saya takut, bukan saya apa, tapi saya kasihan sama ini pasien. Kalau harus saya belah sikunya untuk mengeluarkan paku ini, kita berdoa, tim berdoa, tim ruqyah berdoa. Begitu berdoa di meja operasi pasiennya, Bismillah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, ini tak tekuk gini bisa. Wih, terus kita ronsen, nggak ada, hilang. Kemudian keluarnya dokter? Keluarnya lewat, ayo kita ruqyah terus. Ini mutah ini, mutah iya. Oh, maaf dokter, di proses kesininya apakah ada luka atau Tidak, infeksi di sama sekali, kerongkongan? sama sekali tidak. Padahal maaf ya dokter, logikanya kan posisi di Iya, lengan. iya. Harusnya lewat mana kan? Nggak bisa Di lambung kan makanya. nggak ada Nah, salurannya kan? iya. Kalau secara anatomi ini. Iya betul. Fisiologinya ya. Iya nggak bisa. Makanya sekali lagi ahli, yakni medis, nggak bisa menerangkan. Berarti ini betul-betul keahlian yang di luar medis. Nah, sehingga saya melakukan upaya ini itu dalam rangka menolong pasien. Ya pernah juga sih ada sejawat yang mengingatkan saya kira nanti kamu bisa kena pasal malpraktek katanya. Kenapa malpraktek? Kan mempraktekkan ilmu yang bukan ilmu kedokteran. Betul juga ya. Tapi terus saya pikir, sebetulnya ilmu kedokteran ini, saya punya buku-buku, satu almari lebih itu, kalau ditambah satu buku saja, maka kemudian akan menjadi logis, akan menjadi masuk. Nah, satu buku itu namanya Al-Quran. Di Al-Quran disebut Al-Baqarah 102 ya. Halaman 16 paling kanan sebelah atas umum. Silakan. Wattaba'u ma tatlus syayatina ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Sihir itu memang ada. Ya sudah. Itu jadi logis. Kenapa dibilang tidak logis? Faktanya ada. Kemudian kan ini dokter waktu itu kan kalau tadi dijelaskan kan tentunya bertentangan dengan medis ya, secara yang dipelajari. Sering kita dengar penyakit non medis itu menjadi medis dan kebalikannya medis menjadi non medis. Oke. Ini yang pertama dokter. Yang kedua, ketika beliau waktu itu kan ini ya berobat, kan banyak orang ketika ini sudah tidak tahu tentang penyakitnya. Kemudian kan disarankan ke paranormal. Saya pernah ada hal yang sama dokter. Jadi seseorang yang kasusnya sama sudah datang ke banyak paranormal dan itu kemudian tidak cocok. Akhirnya menjadi seperti maaf ya sampah metafisik dalam tubuh. Oke. Berikutnya adalah kebanyakan orang sekarang itu mengira ya penyakit-penyakit tertentu yang belum tahu ataupun yang belum ada namanya atau terkadang tersugesti sakit ini karena kiriman gitu. Padahal itu ke medis dulu gitu. Karena ketika ada beberapa orang yang bertanya saya kan tidak tahu tentang dunia seperti ini betul. Selalu saya sarankan periksa secara medis dulu. Karena terkadang penyakit medis tapi disalah artikan itu non medis dokter. Jadi penanganannya salah. Jadi dengan pengobatan alternatif, dengan cara-cara klinik gitu ya, padahal dia sakit medis. Sehingga ini menjadi kronis akhirnya gitu. Pemahaman di masyarakat kita gitu dokter. Yang kadang salah gitu. Misalkan membuat satu air bertuah, datang ke tempat
praktek apa gitu. Padahal sebenarnya beliau ini sakit medis gitu. Ya. Itu bagaimana dokter? Betul. Itu fenomena sosial gitu. Yes, saya juga prihatin beberapa kasus cancer ya yang ditangani dengan begitu rupa oleh pengobat alternatif gitu, bukannya mereda apalagi menghilang, makin berkembang metastasis istilahnya, numbuh ke tempat lain dan nggak tertolong. Aduh, padahal betul ini medis. Artinya ketika saya ketemu orang ini dari ceritanya ya, katakanlah kalau dari sisi ukuran mungkin dulu baru seukuran ya rambutan, isi rambutan gitu, itu dioperasi buang selesai. Aku berkembang terus muncul anak, waduh. Nah, makanya kembali kepada definisi ahli tadi itu. Siapapun kalau dia menggunakan kata per definisi ahli itu, mestinya ketika dia mempraktekkan, dia sudah harus sampai kepada kesadaran, oh kayaknya saya nggak mampu ini, gitu loh. Paham ya? Maksudnya kasus tadi yang diceritakan Om Hawa tadi, misalnya pengobatnya itu si katakanlah paranormal A gitu. Wah, saya sudah tangani, ilmu saya sudah saya ini kan kok nggak mereda yo. Harusnya kan tahu dia batasannya. Wah, ini mungkin bukan bidang saya. Udah ke rumah sakitnya cepet-cepet. Nah, misalnya gitu. Saya tidak menyalahkan siapapun. Artinya dia praktek sebagai paranormal atau pasien yang datang memilih ke itu dulu, saya tidak menyalahkan. Itu proses alami, mau apa? Saya justru menyalahkan ya pertama siapapun yang menyatakan dirinya itu ahli tadi itu harus punya rujukan yang benar, tata cara yang benar ya, dan ilmunya itu kalau harus disebut ya nggak menyimpang dari syariat dan seterusnya. Nah, kemudian tadi itu dia mengetahui batasnya dan kapan serta kemana harus merujuk. Itu saja kok yang dimaui oleh ya alam ini, dalam arti Allah itu ya memperjalankan seluruh makhluknya itu kan sebetulnya semuanya untuk satu jurusan, satu tujuan. Nah, ini kan tadi sempat saya garis bawahi ya dokter ya, ada pertentangan ya antara dunia medis dengan apa yang dokter lakukan dan macam penyakit seperti ini gitu. Tetapi dalam pemberlakuan pengobatan itu sendiri, perilaku seperti ini ya dokter ya, kalau kita lihat kan perubahan materi ya, jika kita tafsirkan ketika masuk dalam tubuh itu sesuatu hal yang tidak mungkin gitu. Apakah dulu waktu dokter kuliah atau sekolah pernah ada pelajaran seperti ini tidak dokter, atau pengenalan atau studi kasus serupa gitu, seperti halnya yang sering kita kenal ini, seseorang yang hamil itu di usia 6 bulan kemudian janinnya hilang, kemudian yang keluar benda-benda asing, ataupun yang sakit yang tidak ada diagnosisnya gitu, ini jenisnya apa, karena dalam beberapa literatur sejarah ini dokter, seperti malaria bahkan epilepsi itu kan diduga dulu orang kena sawan, kena sambet gitu, termasuk penyakit malaria ya dokter, karena kita ketahui Indonesia kan tropis Hindia Belanda waktu itu, sehingga ketika orang datang ke bangunan seperti candi waktu itu pulang kemudian sakit meninggal, disangkanya terkena sawan atau terkena sambet gitu. Nah, apakah kemudian jenis-jenis penyakit non medis itu di masa depan ataupun ada satu penelitian yang bisa disikapi itu ada jenis penyakit atau kategori tersendiri gitu? Kalau kita klasifikasikan, maaf ya dokter, mungkin non medis gitu. Itu apakah demikian dokter? Ya, pertama benar-benar ini saya mengajak kepada siapapun yang menyaksikan ini, ayolah kita ini
hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Yang sesungguhnya berilmu itu hanya Allah. Semua ilmu itu bersumber dari Allah. Dan siapapun yang mengaku berilmu harus membawa kepada keabsolutan kebenarannya Allah gitu loh. Sekarang pelajaran medis ya atau ilmu kedokteran. Ya dulu kan nggak ada ilmu rongsen, X-ray, radiologi. Ini benda padat masuk di dalam tubuh, kan nggak ngerti. Masa kemudian ada X-ray yang mengatakan, oh ada benda padat. Masa kita nggak percaya? Nah, ini contohnya. Karena ilmunya waktu itu belum ada, sekarang sudah ada. Ya. Tetapi kalau kemudian ada fenomena di mana benda padatnya ada, terus ditembak rongsen nggak kelihatan, atau sebaliknya, bendanya tidak ada, ditembak rongsen kelihatan, itu kita nggak usah mengatakan nggak masuk akal, terus apalah dikategorikan aneh-aneh, nggak usah juga. Paham ya? Jadi maksudnya selalulah mengatakan pengetahuan kita seahli apapun saat ini, tetap itu nisbi, tetap itu ada relatifnya. Masih ada pengetahuan yang di luar batas yang kita punya, gitu loh. Orang belum bisa menerangkan gimana ini paku dari dukun bisa dikirim dan masuk. Orang belum bisa menerangkan. Dan kalau nggak bisa menerangkan itu saat ini, kemudian dikatakan ini santet, ini sihir, ini non medis, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dalam arti ya mau diberi istilah apa. Tapi para kelompok yang menentang bahwa ilmu ini ada terus mengatakan enggak, itu cuman kita belum tahu, nanti suatu saat tahu. Pokoknya nggak ada gaib-gaib itu juga nggak benar. Saya sedih orang yang sampai hari ini tuh betul-betul masih nggak mau menerima bahwa gaib itu ada. Meskipun juga kita nggak boleh dikit-dikit, oh gaib, non medis, nggak boleh juga. Nah terus mungkin saya ditantang atau siapa, kalau betul gaib itu ada, mbok tolong yang dimasukkan ke saya itu mbok HP yang seri terbaru gitu. Itu kalau betul orangnya ada, tak pok begini aja. Ngaco itu namanya. Nggak usah begitu. Atau oh nanti kalau kamu kena tahu rasanya. Tapi juga nggak usah. Udah. Jadi sekali lagi, kita ahli, tapi kita harus mengakui punya keterbatasan. Itu saja. Pasien datang, kan saya ditanya, kalau menurut dokter, kalau ada pasien sakit, itu datangnya ke ustadz dulu supaya diruqyah atau ke dokter dulu supaya disontek misalnya. Jawaban saya apa? Enggak masalah. Yang penting dokternya yang nyontek itu tahu. Ketika dia nyontek, dia sudah punya bayangan bakal terjadi apa dan pasiennya juga pengaruhnya seperti apa. Efeknya ya setelah itu ya. Setelah itu. Ya kalau disontek, ada itu yang lapor saya, dok saya sudah disontek 20 kali. Astagfirullahaladzim. Gimana ceritanya itu? Dokternya itu loh. Harusnya dia mikir dong. Suntik 1, 2, 3. Oh 20 kali. Astagfirullahaladzim. Nah sebaliknya, kalau dia datang ke ustadz, ustadz itu udah khatam 30 juz katakanlah. Ya benjolannya ya tetap nongol aja. Keluar itu. Ya sudahlah. Ini nanti kalau nggak ditangani kan makin gede, tumbuh anak-anak. Aduh. Udah ke rumah sakit gitu. Jadi indah sekali ini sebetulnya. Masalahnya si ustadz juga merasa enggak ini, terus dokter juga saya ahli ya, nggak bisa. Jadi beliau kurang definisi yang terakhir tadi loh. Iya. Jadi bisa saya simpulkan dokter, ilmu itu kan banyak ya.
ketika ada satu masalah, tentunya di sini akan melibatkan banyak ilmu-ilmu itu untuk menyelesaikan masalah. Teamwork kuncinya. Yes. Itu. Ibarat kata dalam satu struktur bangunan itu tentunya kan banyak penopang. Yes. Jadi semua ketika bekerja sama akan menjadi satu tim yang kuat tanpa merasa kita lebih atau kita kurang, tapi kita saling melengkapi. Yes. Ya, saya juga punya tips, ini bisa dipakai terutama untuk kalangan sejawat saya, para dokter. Tipsnya itu sederhana. Ingat ya, SGR. Apa ini? SGR. Sagiran. Berarti sebut dokter. Dokter Sagiran. Jadi kalau orang mengeluh penyakit, entah itu wujud artinya ada benjolan, ada luka, wujud, ataupun tidak wujud, pusing, nyeri kepala, sakit perut, itu kan nggak wujud. Tapi dia mengeluh. Cek aja pakai SGR system ini. Dia sikapnya, S itu sikap. Sikapnya kepada sesama gimana? Marah-marah terus, bahkan ada yang lupa ini siapa. Wah, ini masalah ini. Nggak cocok gara-gara ada benjolan kok marah-marah melulu, kan nggak cocok. Gitu loh. Nah, bahkan saya golongkan, kalau sampai dia itu lupa nama, lupa saudara, lupa tempat, itu sudah S parah itu. Kalau S ringan ya mungkin cuman oh ya gampang inilah. Tapi memang ada yang S-nya tetap normal. Tapi kemudian G, dia ada gangguan ibadah enggak? Kalau gara-gara dia bilang saya setiap sore itu sakit kepala, terus saya nggak bisa sholat. Nah, masalah gangguan ibadah. Kalau sampai betul-betul nggak pernah saya bisa sholat, setiap sholat saya jungkel, nah, parah. Tapi ada yang cuman lupa gitu atau terganggu, itu ringan. Nah, tapi ada yang 0, artinya ini saya golongkan 0, 1, 2. 0 itu masih aman, 1 itu ringan, 2 itu parah. Nah, yang terakhir R. R itu riwayat atau relasi. Dia punya akik. Cincin nikah. Oh, cincin nikah ya. Aman. Nggak ada dokter. Ini saja dokter. Wadah akik dan ditanya ini dari mana? Oh, dulu dari mbah siapa? Nah, masalah. Jimat gitu dokter ya. Jadi kalau R-nya ketahuan, apalagi dia memang punya ritual-ritual apalah, poso mute, poso apa, atau melakukan apa, berendam di mana, topo ya sopo. Nah, itu R2 dia. Kalau R1 mungkin ya dulu pernah sih tapi sudah enggak lagi, atau oh orang tua saya memang sukanya ini pasang sajen ini. Nah, itu R1. Nah, kalau ditengarai dia punya unsur S, unsur G, unsur R, sudahlah. Kita jangan berlama-lama, ya kalaupun dia pusing, kalau pusing kasih obat pusing. Tapi segera merujuk kepada ustadz atau pihak yang bisa menangani secara non-medis. Kalau enggak, udah nanti dia akan, dan banyak itu. Saya sekarang ini akhir-akhir, dia datang dengan segepok, satu tas itu, hasil pemeriksaan, ronsen laboratorium, MRI, CT scan, penuh. Dan hasilnya apa? Normal. Iya. Begini, kepada siapapun ya yang entah mengalami atau dengar atau pernah baca, sekali lagi, fakta dan fenomena yang terjadi itu tidak tertolak. Itu bagian dari ilmu. Kita absolutkan Allah itu maha berilmu. Jangan atas dasar, oh nggak logis, nggak masuk akal. Ya maaf, logikamu dan akalmu ya masih segini doang. Jangan gara-gara itu terus kita menolak fakta itu. Nggak mungkin gimana? Jelas-jelas ada kok. Itu satu. Yang kedua, syaitan itu, jin jahat itu
memang mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Memindah gunung juga bisa, menyerupai jadi gajah juga bisa. Sekali lagi itu nalar logika mengatakan nggak mungkin, tapi itu fenomena ada. Jadi nggak usah bingung, nggak usah kaget, nggak usah menolak bahwa itu bisa terjadi. Nah, kandungan hilang, ya kan dia bisa saja ngambil, bisa, sekali lagi bisa. Beda dengan hamil anggur ya, hamil anggur medis masih bisa menerangkan, itu bahasa medis namanya molahidatidosa. Yakni seorang perempuan yang sangat pengennya dia itu hamil, sudah sekian tahun menikah belum bisa punya momongan, terus dia serasa hamil dan memang perutnya tambah besar, ada tambah besar, dan begitu di USG nggak ada bayinya. Yang ada adalah gelembung-gelembung, kalau divisualisasi seperti untaian buah anggur. Oh, makanya disebutnya hamil anggur. Makanya disebut hamil anggur. Oh, itu namanya molahidatidosa. Itu bukan kandungan hilang, itu memang ada, medis bisa menerangkan itu. Kecuali dulu dia USG dikatakanlah di usia 3 bulan sudah terbentuk janin, 5 bulan ada, terus pas kontrol bulan ke-9 deket lahiran hilang. Nah itu betul, itu janin hilang. Nah maksud saya jangan sampai yang ternyata hamil anggur dia keluar, wah janinku hilang, mungkin diserang sana, diambil sana, dikirim ini itu. Jangan gitu, itu salah. Tetapi yang memang nyata-nyata hilang karena sudah ada USG dan tiba-tiba hilang, itu pun bisa terjadi. Dan nggak usah nolak mentah-mentah, nggak mungkin ini apa, oh mungkin dokternya salah, loh malah kemana-mana dia. Fakta USG-nya yang dulu memang ada, terus ini nggak ada. Ini memang terjadi, bisa. Nah makanya tadi yang Om mau bilang, kita harus teamwork, kita harus kolaborasi, itulah yang dibutuhkan. Dan saya sendiri sebagai profesi medis, saya sangat welcome. Ya, karena apa? Saya membayangkan begini, kalau toh misalnya semua penyakit itu justru pertama kalinya itu dianggap non medis, saya ikhlas. Kenapa? Karena pasien kan tidak akan diapa-apain malahan. Paling didoain, kasih air, aman. Bayangkan kalau pertamanya dianggap medis, wih bedah, ternyata nggak ada apa-apa coba. Atau diberikan obat-obat. Atau disuntik obat tadi yang 20 kali suntik. Wow. Saya ikhlas. Tapi tolong para ahli non medis itu tolong berkonsensus. Bikinlah perkumpulan yang benar, ilmunya juga harus benar, maksudnya janganlah paranormal tapi kemudian menggunakan bantuan maaf juga, jin jahat. Jadi saya waktu nangani Supiati ini, ada orang yang memaksa betul, dok saya mau minta pakunya. Loh buat apa? Saya mau cari ini siapa yang ngirim. Menurut sepemahaman saya, nggak ada itu ilmu yang benar itu dalam koridor syariat loh ya, kemudian bisa menemukan ini paku. Dan justru ilmu yang benar itu tidak akan berurusan dengan siapa yang mengirim. Urusannya adalah ini pasien sembuh. Dan kalaupun berurusan dengan yang mengirim, kita akan mengatakan, misalnya dia sedang meracau ya, tadi si Supiati, anak saya ditekak mau dibunuh, ayo syahadat. Dengan syahadat, insya Allah Allah melindungi kamu dan anak-anak kamu. Maksudnya jinnya kan yang ngomong. Diancam ya dokter. Ya, jadi ini diancam, diintimidasi. Kita nggak berurusan dengan yang intimidasi, tapi yang ini. Dan kita ajak tobat, ya, yang terperangkap. Kita urusannya, ayo kita bersyahadat. Kalau kamu mau syahadat, insya Allah kamu ditolong. Berikut anak-anakmu akan selamat karena Allah Maha Kuasa. Itu kita nggak berurusan dengan orang jahat. Mohon maaf.
Kalau saya sedikit melenceng ya dari ini, zaman dulu orang jahat ada nggak? Zaman Nabi maksud saya. Bahkan mohon maaf sekali lagi, orang yang berprofesi prostitusi ada nggak? Ada. Ada. Tapi yang dilakukan Nabi apa? Kan tidak mencari. Kalau mau mencari kan bisa. Mana ini? Tak penggal misalnya. Tapi tidak. Yang berurusan adalah sahabat-sahabatnya, umatnya. Kamu dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Kan itu. Kita nggak berurusan dengan orang jahat. Orang jahat itu perlu disadarkan dengan ilmu. Ketika dia sadar terus bertobat, selesai. Oh ini dia maksa betul itu. Sampai ngejar-ngejar saya. Minta paku. Mau dicari siapa yang ngirim. Mau tak balas. Loh. Aneh. Demikian. Luar biasa kuliahnya dokter. Ya, ini ilmu yang luar biasa dokter. Semoga menjadi amal ibadah. Amin, amin, amin. Dan mendapatkan pencerahan. Insya Allah. Belajar lagi. Gitu. Insya Allah. Sama-sama. Sama-sama belajar. Kita belajar lagi. Dan jangan kapok ya dokter kalau nanti memberikan mata kuliah lanjutan. Ini tentang analisis penyakit metafisik. Iya, siap karena memang masih banyak. Iya, setelah kita ujian nanti lanjut ke SKS berikutnya ini. Karena ini nggak lulus kan nggak bisa ambil mata kuliah berikutnya. Sudah praktikum, sudah teori. Jadi insya Allah nanti bisa berjumpa lagi dengan Dokter Sangkiran. Semoga diberikan kesehatan selalu, dokter, lancar rezeki. Amin, amin, amin. Usia yang panjang biar nanti bisa sharing-sharing ilmu. Amin. Dan bisa menjadi perantaran dokter. Insya Allah. Amin. Oke, kita tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara subscribe, like, sharing sebanyak mungkin jika kalian suka, dan nyalakan lonceng. Dan tentunya tinggalkan masukan, kritik, dan saran di kolom komentar. Nah ini terima kasih juga untuk Dus Indonesia yang sudah memfasilitasi kita syuting pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman penggemar, penghobi, ataupun yang bekerja di bidang seni fotografi dan juga videografi, dapat mengunjungi dan tentunya berbelanja hanya di Dus Indonesia yang toko dan outletnya tersebar di seluruh Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.